lembaga seperti DPR ini, kalau diharapkan bahwa indikasi kesuksesan atau baiknya kinerja DPR itu tinggi gitu, ya memang agak susah karena memang kan DPR ini gudangnya masalah gitu. Ya, kalau ada masalah apa-apa di Republik ini, ya pasti semua orang ngaduin DPR. Sesungguhnya begitu lahir Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Jakarta masih eksis waktu itu, ya, de jure Indonesia punya 2 ibu kota. Ya, waktu belum dirubahnya, dicabutnya Undang-Undang Jakarta. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan pejabat nih, abang saya. Enggak. Peranakan keturunan Jawa Barat. Jawa Barat. Bang Ahmad Doli Kurnia, Tanjung. Wah, makasih Bang ya. Sama-sama, alhamdulillah bisa hadir di kedai kopi. Udah berapa kali ditunda. Bang, kan per hari ini kita bicara, kan baru saja selesai paripurna terakhir. Sebetulnya kan masyarakat tuh banyak bertanya-tanya tentang beberapa undang-undang yang tadinya diharapkan bisa selesai itu. Misalnya undang-undang perampasan aset. Terus satu lagi kan undang-undang pilkada yang sempat lah menyeruak akan direvisi. Gitu. Nah itu gimana tuh Bang situasi DPR terakhir sebelumnya? Ya saya mungkin lebih banyak akan bicara di wilayah lingkup kerja saya aja lah ya. Komisi 2 ya? Komisi 2 gitu. Tapi sebelum itu overall memang ya saya merasa bahwa periode ini memang teman-teman DPR itu punya komitmen lah sebetulnya ya untuk melakukan tugas, fungsi dan pokok mereka secara serius, secara sungguh-sungguh gitu. Nah kalau ditanya soal kinerja ini kan memang relatif. Jadi ada orang yang sering bertanya ini kalau disurvei selalu institusi DPR itu yang paling tinggi dinilai oleh masyarakat atau ada ketidakpuasan antara masyarakat dan itu relatif tinggi gitu. Nah saya menjelaskan begini ya, tentu dari perspektif saya gitu. Sebenarnya memang lembaga seperti DPR ini kalau diharapkan bahwa indikasi kesuksesan atau baiknya kinerja DPR itu tinggi gitu, ya memang agak susah karena memang kan DPR ini gudangnya masalah gitu. Ya, kalau ada masalah apa-apa di Republik ini, ya pasti semua orang ngaduin DPR. Jadi kalaupun satu hari bisa menyelesaikan 10 masalah, ya pasti akan datang lagi 20-30 masalah atau bahkan yang 10 masalah yang selesai itu mungkin akan menimbulkan efek ada muncul masalah baru lagi gitu. Nah, dan kita kan memang agak lebih suka kan menceritakan hal-hal yang tidak berhasil dibandingkan berhasil gitu. Jadi kalau menurut saya banyak juga sebetulnya yang sudah dikerjakan oleh DPR dalam konteks keberhasilan ya dari segi hal, dari 3 fungsi pokok itulah. Legislasi, kemudian anggaran dan pengawasan gitu. Nah, harus dibedah satu-satu sebenarnya kalau kita mau fair, baru kemudian kita bisa mengambil kesimpulan berapa angka pas sebetulnya kinerja gitu. Tapi kalau dilihat dari apa namanya undang ini nggak selesai, itu nggak selesai, ini nggak selesai, memang DPR memang nggak mungkin selesai masalahnya, itu problemnya. Nah, memang ada beberapa undang-undang yang secara ideal harusnya bisa diselesaikan cepat, terutama di periode kemarin ini. Tapi memang mungkin situasi, kondisi, momentum belum tepat ya. Misalnya dari segi kami ini dari awal di Komisi 2 sebenarnya sudah memasukkan di prolegnas itu kalau dalam kaitan dengan soal politik ya. Ada kita sebut sebagai 8 undang-undang paket politik, ya, termasuk dari soal pilkada itu. Jadi kami di awal periode sebetulnya itu bahkan sudah menyelesaikan naskah akademik dan naskah
rancangan undang-undangnya, draft undang-undangnya tentang pemilu ya. Kita kan mau menggabungkan waktu itu. Kita ini sekarang punya 3 jenis pemilu, tapi diatur dalam 2 rezim, agak lucu juga. Makanya kalau KPU sering mengatakan kita akan melaksanakan pemilu dan pemilihan, padahal sama-sama pemilu. Nah, kita waktu itu berhasil mau menggabungkan, draftnya udah ada. Nah, itu satu, jadi 2 ya, pemilu pilkada, kemudian undang-undang partai politik. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang MD3. Nah, ini Undang-Undang MD3 ini sebetulnya nggak ada urusan dengan hasil pemilu. Kami udah bicara itu 2019 sebetulnya. Ya, soalnya kan pernah ada perubahan tiba-tiba tuh waktu itu, makanya iya, tapi merasa... kita nggak bicara itu. Kita bicara tentang bagaimana memperkuat kelembagaan DPR, MPR gitu ya, DPD. Dan kemudian yang kedua, nggak relevan lagi, DPRD itu diatur di Undang-Undang Pemda. Tapi namanya tetap MD3. Harusnya udah MD2 sebenarnya gitu ya. Dan penguatan alat-alat kelengkapan dewan, pengaturan soal bagaimana koordinasi dengan Balek. Kan sekarang Balek tuh agak lebih dalam tanda petik powerful lah tentang undang-undang. Padahal sebetulnya kan harusnya dibagi ke teman-teman itu kan. 4, 5 adalah undang-undang Pemda, soal pemekaran, soal ini kan nggak bisa lagi dihambat itu. Harus kita buka, tapi harus terukur gitu. Kemudian yang keenam, undang-undang pemerintahan, undang-undang DPRD. Saya mengusulkan bahwa DPR itu harus punya undang-undang sendiri. Ini kan lucu, selama ini DPR ini kayak cap stempel Pemda aja. Kalau nggak ada kesepakatan untuk bicara tentang APBD, ya kan, ya tinggal tunggu Pergub sama Perbuk, selesai. Itu. Nah, penguatan itu. Yang ketujuh, undang-undang pemerintahan desa, walaupun kemarin sudah ada revisi, tapi kan harusnya tidak hanya sekedar masalah masa jabatan ya, tapi banyak hal yang harus kita berbagi sebagai lokus atau konsentrasi terkecil kita pemerintahan ini. Yang terakhir, hubungan keuangan pusat daerah. Gitu. Nah, sebetulnya itu kemarin sudah kita rencanakan, memang ada yang tertunda gitu. Nah, tapi kan di revisi pilkada sendiri kan beberapa ada yang kita tunggu juga tuh Bang, misalnya peraturan tentang kota kosong katanya, terus kemudian akankah ada batas atas dalam koalisi partai, itu gimana kira-kira? Enggak, sebenarnya kalau kota kosong ini itu kan menjadi rame ya, seolah-olah kota kosong ini di-engineer, direkayasa gitu loh, sehingga memang harus perlu ada pengaturan. Walaupun sebetulnya pengaturannya sudah ada, ya kan, di dalam undang-undang sekarang sudah ada. Kalau menang itu nanti diulang, kemudian kemarin diuji juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 2 opsi kan, diulang pada tahun berikutnya atau pada pilkada berikutnya gitu. Nah, itu kemarin pada pilkada berikutnya dengan asumsi kemarin kita dalam undang-undang pelaksanaan Undang-Undang 2016 itu kan ada pilkada 2017-18. Nah, tapi kan sekarang udah nggak relevan lagi, habis 2020, 2024 dan 2009 gitu. Makanya ada putusan Mahkamah Konstitusi bisa dibuat tahun berikutnya gitu. Jadi sebetulnya secara regulasi untuk mengantisipasi kota kosong menurut saya udah cukup. Nah, tapi juga sebenarnya kalau ada pertanyaan, kenapa masih ada kota kosong? Ya itu terjadi secara natural aja, alamiah aja. Karena fasilitas ya, regulasi untuk memunculkan banyak calon di setiap daerah itu sebetulnya sudah memadai. Ya, satu misalnya sudah ada diberi kesempatan munculnya calon independen, beda dengan pilpres. Kemudian yang kedua, waktu pendaftarannya cukup panjang, termasuk soal mengkonsolidasi partai politik dan gabungan partai politik. Nah, yang ketiga, walaupun memang waktunya mepet gitu ya, putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang menurunkan ambang batas bawah itu ternyata punya efek juga, walaupun waktunya singkat. Yang keempat, kami waktu itu pernah dengar pendapat juga dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah. Begitu banyak masuk aspirasi ya, persoalan lah, dispute yang terjadi di KPU, dia daftar ditolak, apa segala macam gitu-gitu ya. Nah, akhirnya kita minta supaya sambil menyelesaikan itu dibuka lagi peluang pendaftaran 2 hari. Muncul lagi, jadi itu makin sedikit sebetulnya
jumlah Kota kota kosong, melawan kota kosong, calon tunggal melawan kota kosong di daerah. Sekarang jumlahnya 37. Iya, tadinya sebelum ditambah 2 hari 49, 41 apa 9? 41 ya. Jadi 49 terus turun terus 41 terus jadi 37 gitu loh. Oke. Nah, jadi saya melihat, saya betahkan yang 37 ini itu kasusnya juga beragam, tapi sebagian besar adalah memang tidak muncul calon-calon lain itu gitu loh. Ya, walaupun ditambahin waktunya mau panjang nggak akan kapanpun, nambah. agak sulit nambah kayaknya. Kenapa? Satu, memang di beberapa dari 37 itu ada calon petahana atau incumbent yang cukup kuat, gitu ya. Jadi memang elektivitasnya tinggi terus. Males loh orang ngadepin. Jadi artinya bahwa memang tingkat kepuasan ya approval rate-nya itu bagus gitu loh. Jadi masyarakat menghendaki memang dia harus jadi kepala daerah lagi. Yang kedua, itu juga menunjukkan bahwa kalau dia dicalonkan ya, jadi ada petahana bagus, elektabilitasnya bagus, profilnya bagus, kemudian dicalonkan apalagi tunggal, berarti komunikasi si incumbent ini sama elemen masyarakat termasuk partai politik bagus. Gitu. Karena ada juga kejadian, saya mengalami ini berapa kali di pilkada berikutnya. Ada incumbent udah jelek pula elektabilitasnya, komunikasinya nggak bagus, jadi partai-partai politik sengaja nih sepakat. Nggak usah dimajuin. Gimana kalau kita pokoknya asal jangan dia, gitu kan? Itu terjadi, gitu. Nah, jadi artinya memang itu terjadi alamiah. Nah, orang jadi mikir, ya kita ngapain juga katanya nih, orang bagus kok, gitu. Dia selama ini sama kita partai-partai politik juga cukup akomodatif misalnya ya. Nah, daripada kita nyalonin yang belum tentu, belum teruji ya kemampuan dan segala macamnya, ya udah kita tunggu aja. Satu. Yang kedua, memang daerah-daerah itu daerah yang sulit kita mencari tokoh, gitu ya. Kenapa sebabnya? Pertama mungkin proses rekrutmen, proses pembinaan tokoh-tokoh di sana itu minim ya. Baik dari partai politik, dari birokrat maupun dari organisasi-organisasi kemasyarakatan sosial, termasuk tidak ada pengusaha di sana dan segala macam gitu yang memang mereka terpanggil dan merasa siap gitu. Wah, saya siap nih gitu. Nah, ini juga PR ke depan saya kira buat partai politik di daerah-daerah itu ya. Nah, tapi yang ketiga ada penyebabnya juga nggak muncul. APBD-nya kecil. Oh, nggak nutup. PAD-nya rendah. Gitu loh. Jadi mereka mikir juga nih kalau misalnya nanti, waduh nih ngapain ya? Jadi turun misalnya ada orang kampung sana, dia nggak besar di situ gitu loh ya. Tapi dia jadi tokoh di nasional atau di level provinsi dan segala macam gitu ya. Cukup capable lah. Nah balik, waduh ini mau nyari apa di sini? Ya kan? Nah, makanya sebagian besar dari 37 itu akan punya problem kalau nanti kota kosong menang. Apa problemnya? Dia nggak bisa melaksanakan pilkada ulang APBD-nya. Maka harus di-cover oleh APBN. Jadi langsung ditunjuk orangnya atau dikasih uang buat pilkada ulang? Kasih uang pakai kan ada di dalam undang-undang gitu bahwa pilkada itu adalah tanggung jawab utamanya penganggarannya di APBD, tapi juga boleh dibantu oleh APBN gitu. Nah, pasti pakai pasal itu nanti gitu. Nah, yang berikutnya adalah tadi tokoh-tokoh. Kalaupun ada ya misalnya dia berani gitu. Nah, dengan situasi model kompetisi politik yang kita punya sekarang ya, yang ini nanti ke depan harus diperbaiki, mahal. Jadi dia udah siap nih. Udah ada kader bagus ya, terus kemudian misalnya dari partai lah, udah jadi anggota DPR 5 kali gitu kan, kemarin udah habis-habisan dia menang lagi di Pileg 24, habis itu hitung-hitung dia saya udah keluar sekian, terus DPR mundur, harus mundur ya kan, kosnya mahal, jadi harus pilkada di politik Indonesia ini kan harus ada logistik, harus apa macam-macam gitu. Itu yang membuat orang jadi enggan. Adalah ngapain kita buang uang sekian, apalagi tadi kalau
APBD PAD-nya kecil kan? Ya, jadi orang berhitung seperti itu. Jadi artinya saya mau mengatakan tidak semua bisa kemudian disimpulkan bahwa munculnya kota kosong itu direkayasa, di engineer gitu. Tapi emang yang asli original juga ada. Asli di engineer. Asli original tidak perlu di engineer, udah ada, itu juga ada. Yang tadi abang bilang. Oh iya sudah ada. Gitu. Bang, tapi ya ini tolong dipertegas. Jadi kalau kota kosong menang, apa yang akan terjadi di daerah itu? Jadi kalau kota kosong menang, kita udah putuskan bahwa akan dilaksanakan pilkada ulang. Dilaksanakan pada bulan September 2025. Nah, kami kemarin juga di rapat pertama kita minta kan opsinya 2, pilkada berikutnya. Artinya pilkada berikutnya itu 5 tahun yang akan datang. Yeah. Kita bayangkan aja gitu, ada PJ selama 1 periode. Enak betul. Selain enak juga, itu pasti akan mengganggu pembangunan di daerah itu karena kewenangan PJ itu kan berbeda sama yang definitif. Ya, walaupun pada akhirnya kan tidak boleh mutasi kecuali kalau izin Mendagri. Tidak boleh ada perubahan program strategis ya kecuali kalau izin ya. Itu kan repot itu nanti. Jadi bisa jadi distrust gitu. Dan pasti yang namanya PJ lag-nya itu di mana? Ya kan sebagian besar PJ ini kan birokrat ya. Itu komunikasi politik. Sama DPR, sama-sama partai-partai politik. Belum tentu semua loh. Memang ada yang bagus-bagus, yang terbiasa gitu. Tapi belum tentu. Nanti dibilang kaku lah, dibilang apa sama DPR. Itu jadi ini. Sorry tadi. Jadi dilaksanakan September 2025. Jadi masa jabatannya lebih pendek dong. Jadi apa namanya? Akhirnya kami putuskan waktu itu paling lama 1 tahun. Nah, dan kita minta waktu itu tolong KPU membuat simulasi kalau bisa dalam hitungan bulan saja. Ya, jadi misalnya 6 bulan, ya kan? Supaya apa? Supaya tadi tetap menjaga keserentakan itu. Ya, tidak dirugikan. Keserentakan pelantikan dan juga nanti keserentakan masa jabatan. Nah, makin lama makin nggak serentak nanti, gitu kan? Jadi lucu nih. Jadi bersera juga. Terus apa gunanya kita buat serentak kan kira-kira gitu. Nah, akhirnya mereka buat simulasi. Awalnya mereka bilang, Pak Ketua, kami bisanya ternyata bulan November 2025. Terus apa bedanya dong kalau gitu? Ya, kita minta setahun juga gitu. Ini nanti membuat reaksi lagi tidak baik dari masyarakat, saya bilang gitu. Nah, terus mereka jelaskan, memang constraint-nya itu ada di soal sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi sengketa Mahkamah Konstitusi ini itu dismisalnya tuh akhir Maret. Jadi artinya mereka memang harus ngitung tahapannya itu dimulai dari Maret akhir atau awal April. Jadi memang wajar kalau dibuat November pun itu mereka cuma kerja 7 bulan. Tapi saya bilang nggak bisa. Udah kita putusin September. Nanti bagaimana kita cari atau bangun komunikasi dengan bapak-bapak dan bapak-bapak di Mahkamah Konstitusi supaya bisa dipercepat. Dulu kan kami punya pengalaman juga di 2020 kami waktu itu ada pertemuan antara Mahkamah Agung, Mendagri, Komisi 2, terus dengan penyelenggara pemilu. Akhirnya kita menyepakati hitungan 14 hari itu. Dari tadinya 30 hari jadi ini. Nah, jadi kita potok dulu, baru kita siapkan. Jadi prosesnya diulang semua. Jadi buka pendaftaran lagi, nanti diverifikasi lagi, ditetapkan sebagai calon. Jadi gitu. Itu kalau kota kosongan menang lagi gimana ya? Mudah-mudahan enggak ya? Ya ulang lagi. Ya deritanya daerah itu deh. Iya, ya, makanya saya bilang. Artinya kalau nanti yang menang udah 2 kali diulang, yang menang kota kosong lagi, berarti artinya masyarakat di situ sangat politis. Gitu. Itu kan berarti dia ngerjain calonnya. Ngerjain sistem politik kita. Gitu loh, iya kan? Ayo loh, mau gimana? Gitu. Berarti memang daerah itu dia nggak mau dipimpin gitu, ya kan? Nggak mau ada kepala daerah, gitu. Rasa-rasanya sih masyarakat kita nggak kayak gitulah. Gitu loh. Bang, nih Bang, kita ganti topik. IKN tuh di Komisi 2 ya? Komisi 2. Itu gimana sih desas-desusnya tuh? Itu. Jadi kan IKN belum keluar Kepresnya. Jadi Nusantara ini belum menjadi ibu kota. Berarti kan Jakarta tetap jadi ibu kota. Pelantikan presiden di Jakarta. Bukan di Nusantara kan.
Kan katanya ada desas-desus karena DKJ di Jakarta juga sudah dicabut status keibukotaannya. Memang iya. Maka pelantikannya bisa digugat nih. Itu gimana sih ceritanya itu? Kekisruhan terburu-buru itu. Ya sebenarnya kan kalau mau dipolitisasi ya semuanya bisa dipolitisasi. Ya, gitu. Tapi aslinya aja lah Bang, aslinya. Tapi menurut saya ngapain sih kita cari-cari masalah terus mempersoalkan legitimasi nanti presiden kalau nggak dilantik sini berarti tidak legitimate macam-macam gitu ya. So itu kan ya kalau menurut saya ya yang penting tuh presiden dilantik tanggal 20 Oktober 2020. Ya. Udah ada itu aja. Cocok. Gitu loh. Itu ya perlu ada kepres lagi atau apa lagi supaya mengembalikan fungsi Jakarta sebagai Nah ini ibu kota atau begini gimana? sebetulnya ya, kalau ibu kota Nusantara ini saya termasuk orang yang kemarin ya sebagai ketua pansus pastinya ya mendukung memang harus adanya perpindahan ibu kota ya, karena saya mempelajari apa yang terjadi di negara-negara lain. Sebetulnya pemindahan ibu kota itu diharapkan adalah titik baru, titik awal ya terjadinya pertumbuhan dan percepatan baru di negara itu. Ya, kita bisa banyak belajar lah dari Kazakhstan, dulu juga di Amerika pindah dari New York ke Washington DC, kemudian dari Sydney ke Melbourne itu, dan sukses. Ada beberapa negara yang berhasil, banyak mayoritas berhasil, ada juga yang tidak berhasil memang gitu. Jadi saya menganggapnya bahwa pemindahan ibu kota itu menunjukkan visi jauh ke depan bangsa ini. Gitu. Karena kalau yang namanya membangun ibu kota itu kan bukan untuk 5-10 tahun datang, ratusan tahun. Sama juga dengan kita membangun Jakarta dulu, sekarang kan udah 400-an tahun. Gitu. Jadi artinya begitu kita membicarakan tentang ibu kota baru, artinya kita masih menganggap Indonesia ini masih ada 400-500 tahun yang akan datang. Jadi kita bicara jauh ke depan. Nah, yang kedua adalah ini menjadi, apalagi kita geser ke tengah ya, ibu kota ini ke Kalimantan. Jadi artinya memang dia betul-betul menjadi titik sentral. Coba tanya deh ya, saya kan sebagai ketua pansus, coba tanya masyarakat mulai dari Papua sampai di Kalimantan. Mereka tuh seneng loh. Yang rame-rame ini kan kita aja di sini ini. Mereka tuh seneng. Nah, kita juga nggak rame-rame itu. Teknis aja. Mereka tanya teknis, Bapak lebih suka ya gampang lah, lebih gampang ke Kalimantan, lebih murah ke Kalimantan daripada ke Jakarta, gitu loh. Pasti mereka suka gitu di masyarakat di sana. Itu artinya kita berhasil membuat perimbangan bahwa selama ini agak cenderung ke barat ke sana. Nah jadi kita mau geser ya. Dulu kan disparitasnya itu adalah antara Jakarta luar Jakarta. Berkembang sedikit Jawa luar Jawa. Ya. Maju dikit lagi kita berimbang disparitas itu antara barat dan timur. Ini secara ekonomi Bang ya? Secara ekonomi dan peraturan pembangunan. Nah, dengan munculnya ikan ini nggak ada lagi nih. Jadi udah semua disparitas itu mudah-mudahan insya Allah hilang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, memang Jakarta ini bebannya udah terlalu berat. Gitu loh. Iya kan? Soal lingkungan, ya, soal dinamika, situasi, kan masalahnya. Coba mana ada gubernur yang sehebat apapun bisa ngatasin banjir, macet, segala macam gitu ya, sampai saat ini, ya. Bukan soal, memang dibutuhkan gubernur yang hebat di Jakarta, tapi kita juga harus menciptakan sirkumstan yang memang kondusif untuk membuat Jakarta itu lebih baik. Secara lingkungan, secara fisik, dinamika dan macam-macam, baik ekonomi, politik dan seterusnya gitu. Nah jadi menurut saya penting dan perlu. Nah ini yang terakhir penting. Pindahnya ibu kota ini jangan dianggap hari ini kita bilang pindah, besok tuh udah ada kayak jalan tamrin di sana gitu. Undang-undang itu kan menjelaskan butuh 23 tahun. Jadi settle-nya pemindahan ibu kota itu 2045 sebetulnya. Jadi memang harus dilakukan bertahap. Nah, kembali soal pertanyaan tadi, memang agak ini ya, waktu itu kita bilang, sesungguhnya begitu lahir Undang-Undang IKN,
dan undang-undang Jakarta masih eksis waktu itu, ya, de jure Indonesia punya 2 ibu kota, ya, waktu belum dirubahnya, dicabutnya undang-undang Jakarta. Nah, waktu itu saya bilang, Pak, ini apa mau dibiarkan terlalu lama? Ini ke siapa nih bilangnya? Ke pemerintah. Pemerintah ya. Mitra kerja Komisi 2. Kalau ditanya secara de jure ada 2 ibu kota. Apa nama ibu kota Indonesia sekarang kalau di sekolah? Ya Jakarta dan Nusantara. Waktu itu secara de jure. Nah, begitu dirubah undang-undang Jakarta, kan dia dicabut. Jadi namanya daerah khusus Jakarta saja, hilang ibu kotanya. Berarti secara de jure ibu kotanya Nusantara. Tinggal Nusantara saja. Nah, Kepres itu kan sebetulnya mau mengatakan menambah de facto-nya saja. Gitu loh. Jadi memang dibuat ada fasilitas berikutnya, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara itu berdasarkan Kepres Presiden, ya, sebagai gongnya gitu. Tapi kan kemarin Pak Jokowi udah rapat di sana berapa kali, bahkan sampai sekarang masih ngantor, loh. Udah selama 40 hari sampai tanggal 20 Oktober gitu. 39, 40 harinya masih di sini dia. Jadi walaupun secara Kepres belum keluar, de facto udah dipergunakan itu sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Jadi pemerintahan itu sudah mulai dijalankan di sana gitu. Nah, mau diterusin atau tidak nanti itu tergantung presiden baru toh. Pak Prabowo. Nah, tapi kalau ditanya what is the capital city of Indonesia, jawabannya apa tuh? Sekarang? Jujur atau de facto? Ya itu, gue nanya nih, misalnya ada orang bule nih nanya ke gue kan, Hen, apa jadi ibu kota lo tuh sekarang? Jawabannya apa enaknya? Hampir Nusantara. Nah, ini pertanyaan lagi satu nih. Jadi itu Pilgub Jakarta itu Pilgub untuk memilih gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta atau memilih gubernur daerah khusus Jakarta? Daerah khusus Jakarta, karena undang-undangnya sudah disahkan menjadi daerah khusus Jakarta, nggak pakai ibu kota lagi. Atau jangan-jangan kita nggak punya ibu kota sebenarnya sekarang? Gitu nggak sih? Punya dong. Punya, kan ya. Undang-undang udah ada. Kan dasar legalnya undang-undang. Nah, ini ada titipan nih. Kalau memang ini titipan di DM, kalau memang untuk pemerataan ekonomi, kenapa dibangunnya itu ibu kota? Kenapa nggak pusat ekonomi aja dibangun di sana? Jadi New Yorknya itu dibangunnya di Penajam Pasir itu di Nusantara. Loh, justru kan sebetulnya gini, ibu kota itu punya aura, ya. Punya pengaruh, punya wibawa terhadap efek semuanya, termasuk efek ekonomi, gitu. Jadi kalau kita cuma membangunnya kan udah banyak. Batam tuh udah kita bangun kawasan ekonomi sekian, tapi apa dampaknya? Kan cuma di situ aja. Nah, kita kan berharap ibu kota ini punya dampak nasional ke seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi. Jadi kita berharap nanti di wilayah di sekitar ibu kota itu ya muncul sentra-sentra ekonomi baru. Jadi bukan di situnya gitu loh. Ya, makanya saya membayangkan waktu itu akan muncul di sekitar situ rumah sakit internasional misalnya. Akan muncul universitas internasional ya. Nah, dan itu nanti kan kalau internasional kan yang merasakan orang-orang sana. Yang paling ini gitu. Jadi yang mau kita dapatkan itulah pengaruh ibu kotanya itu, ya, bukan pusat bisnis. Pusat bisnis itu kan bisa dibuat di mana aja, dan itu nggak usah pemindahan ekonomi, nggak usah pakai pemindahan ibu kota juga pasti akan terjadi. Kan banyak kita udah buat kawasan ekonomi apa segala macam itu gitu. Cuman apakah itu berdampak secara nasional? Belum tentu. Tapi kalau ibu kota itu apa namanya ya? Milestone-nya lah, ya, milestone-nya gitu. Nah, jadi ini pekerjaan memang tidak mudah, mungkin juga tidak populer gitu. Tapi saya meyakini ya sesuatu yang besar, sesuatu yang jangka panjang. Memang awalnya mungkin perlu perdebatan. Tapi kalau nanti udah jadi, insya Allah jadi yang dinikmati oleh semua orang gitu. Jadi sekali lagi saya bukan soal kita harus bela Pak Jokowi, bukan soal ini soal kalau saya melihat
ini soal visi dan masa depan. Dan bayangkan, soal pemindahan ibu kota ini itu hampir semua presiden loh. Soekarno ya, bilang nanti ibu kota itu di Palangkaraya. Pak Harto itu di Jonggol. Pak SBY itu mau disentul loh. Pernah udah mulai mau disiapkan ke arah sana gitu. Nah, jadi sebetulnya Pak Jokowi ini sama dengan pemimpin yang itu punya ke depan. Nah, tinggal persoalannya ya memang orang memperdebatkan apakah harus sekarang misalnya ya. Pada saat kemarin kan COVID, pada saat negara kita belum ini gitu. Nah, buat kami di DPR ya, ini kan bukan sekarang, tapi nanti 2045. Tapi kalau nggak kita mulai, misalnya dari pembuatan regulasinya, dasar hukumnya segala macam, nggak akan mulai. Nah, jadi kita berusaha meletakkan dasarnya bahwa kita punya cita-cita 400-500 tahun yang datang, ini loh basicnya. Nah, mau dijalankannya, mau dipercepat, kapan segala macam, ya ini tergantung periode-periode berikutnya kan, pemerintahan berikutnya. Nah, menurut Bang Doli ini kan, Ketua Komisi Lama DPR, ini akan ada undang-undang baru lagi nggak untuk mengembalikan Jakarta sementara sebagai ibu kota misalnya, sampai IKN-nya, sampai Nusantara ready? Mudah-mudahan sih tidak ya, karena artinya kan ya kita ini kan harus moving forward gitu, jangan jangan setback gitu ya, bahwa kemudian harus perlu persiapan lagi ke depan untuk pindah betul-betul gitu, iya, tapi masa udah kita cabut status ibu kotanya dibalikin lagi gitu. Nah, nanti mungkin bisa ada proses daerah yang lain. Jawa Barat bisa bilang, loh, kalau mau dibalikin lagi, kenapa harus ke Jakarta? Jawa Barat juga siap. Jogja juga bisa bilang, Jogja punya sejarah jadi pernah ibu kota Indonesia loh. Balikin ke Jogja aja dong, lebih dekat, lebih di tengah, gitu loh. Nah, nanti di dapil gue suruh juga tuh. Pindah di Simalungun aja, misalnya gitu. Jadi ribet. Ya menurut saya, jadi kita jangan setback, ya kita moving forward saja gitu. Bahwa kemudian persiapannya mungkin butuh waktu lama gitu ya. Ya nggak apa-apa tuh juga disiapin 23 tahun kan. Gitu dalam undang-undang itu. Oke. Nah, ini mau masuk komisi 2 lagi Bang? Atau nunggu penugasan? Tunggu penugasan lah. Nunggu penugasan ya? Ya, cuman memang passion saya memang di situ. Iya, jadi di situ kan. Kalau saya jadi ditugaskan di DPR lagi, ya entah mau jadi apa, even jadi anggota, sepertinya saya kalau disuruh milih ya tetap komisi 2 karena dulu ada cerita nih, kan biasanya kalau kami di Golkar itu setiap anggota baru dikasih formulir pertama kan, suruh milih dulu sebelum ditetapkan oleh pimpinan. Opsi 1, opsi 2, opsi 3 gitu. Kan 85 orang anggota DPR kemarin 2024. Ya. Nah, memang saya dari dulu memang cita-citanya kalau masuk DPR komisi 2 karena ya kalau kita mau membuat yang ideal tentang sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan kita ya adanya di sini gitu loh. Jadi saya buat untuk opsi 1 komisi 2, opsi 2 komisi 2, opsi 3 komisi 2. Gitu loh, ya kan? Dan ternyata dari 85 orang itu cuman saya sendiri yang milih komisi 2. Yang lain nggak ada. Yang lain mungkin 3, 11, 6, 7 gitu kan, gitu. Jadi ya itu tadi saya ketemu passionnya karena saya memang ingin supaya Indonesia ini ke depan dikelola dengan baik lah sistemnya gitu. Ya. Dan nanti title-nya Ketua Komisi 2 DPR periode 2019-2024. Nggak di title ini sekarang. Oh, di title ya. Kan belum pelantikan kan biasanya ke pemilihan terus langsung pemilihan komisi ya? Ya beberapa hari setelah itu. Jadi tanggal 1 ini kan pelantikan, langsung pilih ketua DPR. Kalau misalnya nggak ada
macam-macam sih harusnya cepet ya. Ngapain lagi kan? Apa yang ditunggu gitu? Habis itu langsung komisi-komisi atau nunggu lagi? Iya. Langsung komisi-komisi. Iya. MA ya Bang yang mimpin ya? Mimpin pelantikan MA? Yang melantik ketua MA. Oke. Yang melantik anggota MPR dan anggota DPR tuh MA. Oke. Yaudah, itu tadi. Bang, Bung, Abang, Kanda, saya ini panggil ini. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, anggota DPR, fraksi Golkar, Ketua Komisi 2 DPR 2019-2024 ya, mudah-mudahan nanti jadi ketua komisi lagi Bang. Oke. Amin. Atau mau yang lain tuh? Tergantung penugasannya. Tergantung penugasan. Kan bisa ada wakil ketua DPR. Itu tergantung pimpinan aja kita. Kita anak buah sekarang. Oke. Itu dari. Terima kasih. Sama-sama, ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.